Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pasar faktor produksi yang beranggotakan saya Lisa Eksilia Melawati, Meliana, Atika Lutfi, Nisa Retno Mardiatun, Alvina Fajar, dan Fadilah Nuha. Materi yang pertama tentang pasar input. Pasar input adalah suatu pasar yang di mana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi, atau definisi lainnya dari pasar input yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Adapun ciri-ciri pasar input antara lain, satu, pasar ini wujudnya kegiatan tidak berwujud fisik. Dua, jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Tiga, di pasar ini permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Dan yang keempat, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaan sifatnya kolektif. Pasar faktor produksi alam atau tanah. Faktor produksi alam adalah kegiatan pertemuan antara calon penjual dan calon pembeli faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah kekayaan alam yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi alam terdiri atas tanah, air, udara, hewan, tumbuhan, barang tambang, panas bumi, dan lain-lain. Faktor produksi alam meliputi permukaan dan semua yang terkandung di dalamnya. Balas jasa yang diterima adalah sewa. Harga dan jumlah permintaan alam berbeda-beda karena perbedaan kesuburan, letak, dan banyaknya alam yang digunakan. Permintaan tanah semakin lama semakin bertambah karena perkembangan industri begitu pesat. Masalahnya adalah persediaan tanah yang terbatas, sementara permintaan selalu bertambah. Jadi, semakin tinggi permintaan, semakin tinggi harga atau sewa tanah dan sebaliknya. Karakteristik tanah yang tidak ada pada faktor produksi lain adalah A. Jumlah yang tersedia tetap, B. Tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, C. Tidak ada biaya produksi tanah. Pasar ini berupa pasar abstrak. Barang yang diperdagangkan tidak berada di tempat. Mereka bertemu hanya untuk mengadakan perjanjian jual-beli. Misalnya pasar tembakau di Bremen, Jerman, pasar kopi di Sao Paulo, Brasil, dan pasar karet di New York, Amerika Serikat. Jumlah tanah adalah tetap atau penawarannya tetap, maka kurva penawaran tanah bersifat inelastis. Selanjutnya adalah teori sewa tanah. Yang pertama adalah teori kesuburan asli tanah, yaitu sewa tanah tergantung tingkat kesuburan asli tanah. Jika tanah mempunyai kesuburan asli, hasil produksi akan lebih besar. Yang kedua adalah teori perbedaan kesuburan tanah menurut David Ricardo, yaitu jika tanah punya tingkat kesuburan tinggi, harga sewa akan tinggi dan sebaliknya. Yang ketiga adalah teori letak tanah menurut Van Tunen, yaitu jika tanah terletak dekat fasilitas publik dan kegiatan ekonomi, harga sewa akan tinggi karena letaknya strategis yang memungkinkan banyaknya peluang ekonomi untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, yaitu teori harga derivasi tanah, yaitu tergantung dari jumlah permintaan terhadap tanah. Selanjutnya, faktor produksi tenaga kerja. Yang pertama adalah faktor produksi tenaga kerja adalah semua tenaga kerja, baik secara jasmani maupun rohani, serta terdidik atau tidak terdidik, atau sering disebut dengan sumber daya manusia, yang melakukan kegiatan produksi barang ataupun jasa. Sumber daya yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara dan adanya investasi dari pengusaha. Berikut ini adalah kurva mengenai faktor tenaga kerja. Garis SS ataupun S1 ini menunjukkan kurva penawaran tenaga kerja. Garis D1 serta garis D itu menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja. Titik keseimbangan berada di titik perpotongan titik D dan W. Selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, di antaranya 1. Pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, 2. Pasar tenaga kerja monoposmi, 3. Pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja, 4. Pasar monopoli di kedua belah pihak, monopoli bilateral. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis pekerja tertentu dan di antara berbagai golongan pekerjaan adalah
1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. 2. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. 3. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. 4. Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. 5. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. 6. Faktor geografis. 7. Faktor institusional. Berikut ini adalah rumus penghitungan upah real. Upah real dapat dirumuskan dengan upah nominal dibagi dengan indeks biaya hidup dikali 100 atau upah nominal dibagi dengan indeks harga konsumen dikali 100. Selanjutnya adalah faktor produksi modal. Pasar faktor produksi modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Pengertian barang-barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin ataupun peralatan saja, tetapi juga modal uang yang merupakan dana untuk beli barang-barang modal. Modal yang berupa uang diperoleh dari tabungan dan pinjaman yang nantinya akan digunakan untuk investasi. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya, pendapatan modal. Penghasilan dari modal biasa disebut passive income. Modal dapat berupa harta bergerak atau tidak bergerak. Penghasilan dari modal biasa disebut bunga, royalti, dividen, sewa, atau keuntungan dari penjualan aktiva. Bentuk pendapatan modal yang paling populer adalah bunga. Bunga adalah penghasilan yang berkaitan dengan utang. Termasuk dalam pengertian bunga adalah premium, diskonto, atau penghasilan lain karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nominal, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Tinggi rendahnya tingkat bunga modal dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. 1. Permintaan dan penawaran modal dalam masyarakat. 2. Kondisi perekonomian. 3. Campur tangan pemerintah dalam penetapan tingkat bunga. 4. Kemungkinan resiko hilangnya modal pinjaman. 5. Perbedaan jangka waktu pinjaman. Modal yang berupa uang diperoleh dari tabungan dan pinjaman yang nantinya akan digunakan sebagai investasi. Diharapkan investasi tersebut, permintaan dan penawaran akan barang modal mengalami peningkatan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.